Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, terutama adik-adik remaja yang mendengar kajian pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi, di mana kita masih melihat hadis ke-19 dan nanti ini mempelajari tentang bagaimana kita di waktu muda itu menjaga hak-hak Allah. Nah, di antara penyimpangan atau kesalahan, kekeliruan anak-anak muda saat ini, waktu mereka habis dengan hal-hal sia-sia, termasuk juga gemar melihat video atau gambar-gambar porno yang nanti akan kita kaitkan dengan hadis 19 ini. Baik, yang jelas di kesempatan sebelumnya kita lihat bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu menjaga hak-hak Allah. Kemarin yang kita jaga adalah jaga sholat, menjaga bersuci, menjaga kepala dan perut, kemudian menjaga lisan dan kemaluan, kemudian belajar ilmu agama. Balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ada bentuknya, kemarin kita sebutkan balasan pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya. Akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Ya, sekali lagi Allah akan berikan penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Sebagaimana dalilnya surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Kemudian balasan kedua, Allah menjaganya di waktu tuanya kalau dia menjaga aturan Allah di waktu muda. Kemarin kita jelaskan ada seorang ulama umurnya di atas 100 tahun. Ya, umurnya di atas 100 tahun namun dapat melompat dengan lompatan yang amat jauh. Kemudian dia katakan hazil jawarihu hafiznaha 'anil ma'asi fis shighar fahafizahallahu alaina fil kibar. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Juga dalam Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan inna hadza dhayya Allahu fi sigharihi fa Allahu fi kibari. Ini orang yang sebaliknya, ya, di waktu mudanya itu dia banyak melalaikan Allah, maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya. Nah, pengaruh masa muda itu untuk masa tua nantinya. Maka kalau adik-adik remaja perhatikan waktu muda dengan baik, sibukkan dengan hal yang manfaat, sibukkan dengan thalabul ilmi, sibukkan dengan mengkaji agama, maka waktu tua nanti akan dipetik hasilnya. Siapa menanam, tentu saja dia kan yang akan menuai. Ya. Siapa yang menanam itu nanti akan menuai itu. Di rumahisa.com itu ada tulisan tentang ini juga, siapa yang menanam nanti dia akan menuai. Tulisan lama saya ini. Ini kata pepatah Arab juga. Ya. Siapa yang menanam dia itu akan menuai. Di antaranya tadi jaga Allah di waktu muda, maka Allah akan menjaga hak Allah, dia menjaga hak Allah di waktu muda, maka Allah akan menjaganya di waktu tuanya. Dia jujur, dia akan menuai kebaikannya. Dia itu bersifat memaafkan, tawadhu, juga dia akan menuai hasilnya. Pokoknya siapa yang jaga sesuatu, ya, dia tanam, maka dia akan memetik hasilnya esok. Nah, sekarang kaitannya ini anak muda waktunya habis. Di antara anak muda ini tergelincirnya adalah dengan situs-situs porno, film-film porno, mau di YouTube, Instagram dan yang lainnya.
Ingat ya, itu semuanya berawal dari zina mata, terus masuk ke otak, dan pasti pikirannya itu ikut negatif. Seluruh anggota tubuh bisa jadi ikut tergerak ke hal negatif. Sama saja zina, dampaknya berkepanjangan sampai merusak otak. Padahal Allah telah ingatkan, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ingat adik-adik remaja, yang namanya zina itu perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Dan setiap anak Adam itu telah ditakdirkan bagian anggota tubuhnya ini punya kesempatan untuk berzina. Zina kedua mata dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan itu dengan berbicara, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki itu dengan melangkah, zina hati itu dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu yang terakhir nanti kemaluan itu yang nanti akan membenarkannya, kata Nabi SAW. Terus apa saja bahaya-bahayanya di sini? Bahaya dari zina itu apa? Bahaya dari nonton film porno tadi itu apa? Satu, Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Dia kalau nonton film porno tadi, dia tidak tundukkan pandangan. Ada di berandanya, di Instagram ataupun di Facebook, ya, itu lewat gitu saja, dia tidak tundukkan pandangan. Nah, ini dia lakukan kesalahan sini karena Allah perintahkan untuk laki-laki beriman maupun perempuan beriman. Allah perintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, yaghuddu, hendaklah mereka itu menundukkan min absarihim pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka, itu lebih menundukkan lebih menunjukkan kesucian. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui bima yasnaun, apa yang mereka itu kerjakan. Bahaya yang kedua, aurat diperintahkan untuk dijaga, bukan dipamerkan dalam adegan mesum. Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Kata Nabi SAW, jagalah auratmu. Ya, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Kalau dikatakan dari istrimu, berarti ini cuma istri saja yang halal untuk melihat auratnya seutuhnya. Kita tidak boleh melihat aurat yang lainnya. Cuma itu saja. Terus yang ketiga, aurat orang lain tidak boleh ditonton, baik yang sesama jenis, ya, bahkan dengan lawan jenis. La yanzurur rajul ila auratir rajuli. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh juga perempuan melihat aurat perempuan yang lainnya. Wala yufdir rajul ila rajul fi saubin wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki lain. Begitu juga wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi saubil wahid. Jangan pula seorang wanita berada satu selimut dengan wanita yang lain. Mungkin laki-laki ini barengan teman kosnya atau perempuan ini barengan teman kosnya. Itu nggak boleh. Nah, aurat yang lain saya nggak boleh kita lihat itu tadi. Dalam hadis ini sudah diterangkan. Lantas bahaya yang berikutnya lagi. Kalau tadi itu dari sisi ya, ini secara umum ya. Artinya kita tidak boleh memandang aurat yang lain. Kalau tadi ya diterangkan seperti itu. Nah, sekarang dari sisi bahayanya itu, kalau tadi dari sisi kita tidak boleh melihat aurat yang lain. Kalau ini dari sisi bahayanya, yang pertama bahaya dari nonton film porno adalah menontonnya akan membuat ketagihan. Karena apa? Ingat kata para ulama,
Di beberapa hari yang lalu kita pernah bahas ketika fikih bulan Syawal, atau lihat videonya nanti di YouTube Rumaiso TV ya. Situ disebutkan wa min jazai sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kejelekan itu lanjut lagi dengan kejelekan selanjutnya. Maka dia akan berlanjut dengan kejelekan yang lainnya lagi. Nih anak muda ya. Ya, lihat ada di remaja sekalian. Ini kita buat jelek sekarang ini lanjut lagi ketagihan itu dengan kejelekan tadi. Dengan maksa itu sifatnya ketagihan. Coba Anda ada di remaja, coba perhatikan saja. Bukan hanya masalah nonton porno tadi ya. Coba kalau sudah rasakan asiknya pacaran, awalnya itu cuma chatting-chattingan, pingin rasanya untuk ketemu. Ketika pingin ketemu, pingin lagi ketagihan ya. Kapan lagi ya bisa berjumpa lagi ya. Dia seakan-akan nunggu waktu lagi, momen yang pas lagi kapan. Nanti keinginannya bukan ketagihan saja, nanti keinginannya pasti berlebih daripada itu. Ya. Sampai-sampai nanti setan akan menggoda dia, gimana dia bisa mengambil keperawanan dari lawan jenisnya tadi. Sampai seperti itu. Dan anak-anak muda seakan-akan kalau nggak punya pacar itu sedihnya bukan main. Bahkan itu ada di sebagian kalangan itu malah jadi aib. Bahkan dari orang tua sendiri itu nganggap itu aib. Kok kamu selama ini kok nggak pernah punya pacar? Nah itu. Nganggap itu aib. Ya, coba lihat itu ya. Terus adik-adik sekalian, adik-adik remaja sekalian, itu bahaya pertama itu ketagihan. Yang kedua, akan terus melekat itu. Ini terbawa terus nih, terekam terus. Gambar yang dia tangkap, video yang dia tangkap, dia bawa ke dalam mimpi, dia bawa ke dalam tidur. Yang ketiga, dampaknya, ini berarti sisi dampaknya ya, bahaya tapi menunjukkan dampaknya yang ketiga ya. Jika tidak ada jalan melampiaskan syahwatnya tadi, maka ujung-ujungnya onani. Rata-rata yang melakukan onani itu kayak gini. Ya, anak-anak muda yang selama ini melakukan onani itu kayak gini. Karena dia tidak ada tempat pelampiasan lagi selain melakukan onani. Dia tumpahkan syahwat dengan sengaja. Ada tumpahkan mani dengan sengaja. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak menjalani ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itu orang-orang beriman itu benar-benar jaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Maka para ulama itu hukumi onani itu haram, bermasalah, ikhwan. Onani itu bermasalah. Kemudian yang keempat, waktu dan uang habis dengan sia-sia. Waktunya habis, ini butuh kuota ini ya. Kuota untuk lihat terus. Waktunya habis, uangnya habis. Jadi waktu tadi dia pakai ini ketagihan lagi, lihat lagi. Kemudian harus dia sediakan paket lagi untuk itu. Padahal waktu kita diperintahkan untuk manfaatkan baik-baik al-waktu kasayf. Ada seorang sufi yang pernah menasihati Imam Syafi'i. Dia katakan waktu itu pedang. Laksana pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika engkau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Lalu kata dari nasihat pada Imam Syafi'i ini, wa nafsuka illam tushkilha bil haqq wa illa syagalatka bil batil. Jika waktumu itu tidak habis dalam kebaikan, maka yang ada cuma habis dalam kebatilan saja. Ini waktu. Belum lagi harta tadi yang habis. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kan ikhwana syayatin. Janganlah kamu itu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Adik remaja sekalian, lihat kuota itu habis berapa. Setiap pekannya itu dihabiskan berapa giga.
cuma ingin nonton itu lagi. Kalau ini sudah habis, dia usaha cari. Ya kalau mau nyolong sekalian, mungkin dia mau nyolong itu. Terus yang kelima, dampak dari nonton film porno ini, dari pornografi ini adalah daya kerja semakin kurang. Yang keenam, juga bisa, ini kata para pakar, itu berpengaruh pada otak. Bahkan ada penelitian yang mengatakan otak orang yang suka menonton film porno itu mirip dengan pecandu narkoba. Otak mereka yang sering menonton film porno itu berbeda dengan yang tidak suka. Hasil scan-nya itu berbeda. Juga yang ketujuh, itu punya dampak pada aktivitas seksual. Ya, ini punya dampak lainnya, terutama nanti ketika dia itu menikah. Terus bahayanya lagi, dampaknya lagi. Di rumahisa.com sudah susun ini, nanti bisa cari kata kunci porno. Ya, kenapa di rumahisa.com tuh bahas kayak gini? Ini sebenarnya lagi menjebak anak muda yang biasanya cari kata-kata kunci seperti ini di Google Search. Ya, akhirnya saya buat artikel khusus seperti ini. Nah, itu bahaya-bahayanya. Sekarang adik-adik barangkali pengen tobat. Ya. Ya, dan memang harus tobat untuk ini. Ini nggak bisa nunda nanti, besok-besok sajalah. Sekarang ini masih ketagihan. Oh, nggak bisa. Ini harus dirampungkan masalah ini. Ini ada kiat-kiat untuk menghilangkan kecanduan ini. Saya ringkas, ada sebuah video dalam bahasa Inggris. Saya rangkum dan tambahkan dengan dalil-dalil. Saya muat di website rumahisa.com di sini. Yang pertama, tipsnya adalah, nanti ada 10 tips ya. Berharap pertolongan Allah Ta'ala lewat doa. Minta pada Allah supaya diselamatkan dari hal tadi. Karena yang menyelamatkan pandangan kita Allah. Pendengaran kita Allah juga. Maka kita bisa baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi SAW, lantas ia meminta pada beliau untuk mengajarkannya bacaan. Minta perlindungan kepada Allah yang biasa ia gunakan ketika minta perlindungan pada Allah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku. Kata Nabi SAW, disebutkan di sini memegang tangan dia. Syakal bin Humaid. Kemudian dibacakanlah doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, dari jeleknya lisan, dari jeleknya hati, dari jeleknya kemaluan. Nah, kemudian yang kedua kiatnya adalah beritahukan pada seorang biar merasa terus diawasi. Jadi ada teman. Kalau ini sudah menikah nih pada suami ya, suami beritahu pada istrinya. Saya punya kecanduan seperti ini nih, ini gimana ya solusinya ya? Ada orang yang bantu untuk awasi karena teman dekat. Orang yang dekat dengan kita. Itu kalau dia itu orang yang baik, lihat kita jatuh pada kesalahan, dia akan ingatkan. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyu khalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang jadi teman dekatmu. Kemudian yang ketiga, kurangi memandang dan alihkan pandangan dari gambar-gambar porno di komputer, TV, atau media lainnya. Sekarang ini lagi buka Facebook, ini lagi buka YouTube, lagi buka Instagram gitu. Nah, dapati seperti itu, skip. Jangan malah penasaran, ingin buka. Karena Nabi SAW sendiri katakan, ada Jabir situ, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang nazaril fuja'ah, pandangan yang tiba-tiba pada lawan jenis. Maka Nabi SAW katakan, Nabi perintahkan, fa'amaroni an asrifa basari. Nabi perintahkan kepadaku supaya aku palingkan pandanganku. Artinya langsung dia alihkan pandangan. Nah, kalau bahasa kita itu, kalau di medsos itu di skip, jangan dibuka. Ini lagi ada di beranda, lagi ada di halaman depan, jangan dibuka. Bisa kasih contoh di adik-adik remaja itu ada di, biasanya itu kita buka di halaman ya. Kalau yang di follow itu macam-macam ya. Di halaman home-nya itu akan lihat tuh kalau di Instagram.
Atau juga berpengaruh di halaman search. Pas lihat search itu lebih parah lagi. Coba lihat itu baik-baik. Nabi SAW katakan seperti itu tadi. Di skip ini ya. Palingkan. Yang keempat, buat target yang realistis. Sekarang saya harus tobat dari ini. Saya nggak mau lihat-lihat lagi. Oh mungkin saya kurangi main Facebook saya kurangi main YouTube saya kurangi lihat Instagram saya. Saya ada hal yang lain yang saya bisa alihkan. Saya bisa baca buku, ya ambil buku yang manfaat. Mungkin saya punya target satu hari ini saya mau hatamkan buku apa. Ada target itu, dia alihkan dan dia punya target untuk hal yang lain gitu. Sehingga waktunya itu habis dengan hal yang manfaat. Yang kelima, jangan, ini punya prinsip lagi kiatnya ya, jangan buat kecewa orang-orang sekitar. Saya beritahukan sini kisah yang terjadi pada seorang anak muda yang ketika itu dia datang pada Nabi SAW. Kemudian dia bilang pada Nabi, lihat kalimatnya ya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Dikira ini ya hal biasa gitu. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Spontan sahabat semua menoleh padanya. Ini apa-apaan? Nah itu. Maka para sahabat bilang, apa-apaan ini? Adapun Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada pemuda itu, dekat sini. Lihat ya, penyikapan sahabat dengan penyikapan Nabi SAW itu berbeda. Terus Nabi tanya kepadanya seperti ini. Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa ibumu? Kamu senang kalau ibumu dizinai juga? Jawabannya pemuda ini jawab tidak. Sungguh demi Allah tidak. Rasulullah SAW balik bertanya. Rasulullah SAW balik menyatakan. Demikian juga orang lain tidak suka jika ibunya itu diperlakukan seperti itu. Rasul balik nanya lagi. Gimana? Jika engkau itu apakah engkau suka bila ada anak gadismu itu dizinai? Dia jawab juga tidak, sungguh dengan Allah tidak wahai Rasulullah. Rasulullah SAW juga menjawab ketika itu, demikian juga orang lain tidak suka bila anak gadisnya itu dizinai seperti itu. Terus beliau bertanya lagi, apakah engkau suka bila perbuatan zina ini menimpa saudarimu, ada saudara perempuanmu, ada adikmu, adik perempuanmu misalnya? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah tidak. Maka Rasulullah SAW katakan demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka. Ada adik mereka dizinai oleh orang lain, mereka tidak akan suka. Maka sampai Rasulullah SAW itu tanya, gimana tentang bibimu juga diperlakukan seperti itu? Dia jawab juga tidak, sungguh demi Allah tidak. Maka Rasulullah SAW katakan demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ayah mereka, yaitu bibinya. Sampai ada saudari dari ibunya juga jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tadi. Lantas mendoakannya. Allahumma gfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farajahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Rasulullah SAW itu dekat pegang dadanya kemudian doakan seperti itu. 3 hal ya. Ya Allah ampunilah dosanya. Ya Allah bersihkanlah hatinya. Ya Allah jagalah kemaluannya. Maka semenjak hari itu pemuda tadi tidak pernah menoleh ke suatu hal. Artinya tidak pernah punya keinginan sama sekali untuk berzina. Sudah habis keinginan dia itu untuk berzina. Untuk serong itu sudah habis. Dia tidak ingin lagi melakukannya. Karena Rasulullah SAW kasih sesuatu yang bisa dia tangkap tanpa perlu pakai banyak penjelasan dalil Al-Quran, namun sesuatu yang bisa ditangkap. Rasulullah SAW dekati dengan gimana kalau itu terjadi pada orang-orang dekatmu. Mereka kecewa enggak? Oh kecewa. Kita kecewa kalau ada orang dekat kita diperlakukan seperti itu. Maka kita jangan sampai buat orang lain kecewa. Dan ini suatu obat juga, jadi obat untuk orang-orang yang gemar maksiat itu ya. Dia bisa berhenti kalau kita nasihati dia, gimana kalau ibumu tahu kamu lakukan kayak gini gimana? Bapakmu tahu kalau kamu itu seperti ini gimana? Kok kamu mabuk? Kok kamu pakai narkoba? Gimana kalau ibumu saat ini tahu gitu? Itu pasti orang punya rasa malu yang besar ada di remaja.
Dan orang yang berbuat seperti ini kadang tidak memikirkan itu, dia cuma memikirkan yang penting dosa gua pokoknya. Saya yang nanggung. Dia tidak mikir orang sekitar dia benar-benar malu besar ketika dia ketahuan melakukan kejahatan semacam itu. Kemudian lagi kiat berikutnya lagi adalah yang keenam, ubahlah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Ubah tadi ya, ini kebiasaan buruk, mungkin malam-malam dia begadang, habisin kuota. Sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Ubah kebiasaan ini, malam ini kurangi begadang, berarti tidur lebih awal. Dan asalnya begadang itu makruh. Ingat ya, asalnya itu begadang itu makruh. Kecuali kata Imam Ibnul Arabi, kecuali untuk tafakku, untuk belajar, untuk ada unsur kebaikan di dalamnya, atau ada hajat. Selain itu tetap makruh. Asalnya kayak gitu. Yang ketujuh, harus tulus dan jujur meninggalkan kebiasaan menonton ini. Saya harus punya tekad, saya harus tidak ulangi lagi itu. Ya, jangan karena ada orang lain gitu. Jangan karena sekarang mau ta'aruf dengan akhwat gitu. Oh, jangan karena besok mau menikah. Oh, jangan karena faktor itu dulu. Pokoknya saya tekad saat ini saya harus jadi lebih baik. Saya tinggalkan itu. Kemudian yang kedelapan, ini juga diantara kiatnya adalah jangan merasa bangga karena sudah berhenti. Karena bukan hanya berhenti saja sekali, kita butuh jaga keistiqomahan. Karena ada yang dulu 5 tahun lalu sudah berhenti, saat ini kecanduan lagi. Butuh istiqomah, dan itulah kalau orang itu memiliki istiqomah, dia telah mendapatkan karomah yang luar biasa. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Kata Ibnu Taimiyah, karomah yang paling besar adalah bisa terus istiqomah. Yang ke-9, kiat biar meninggalkan ini apa? Harus tahu akibat buruk jika terus menonton video semacam ini. Ingat, akibat buruknya apa? Cukup kita tahu Allah itu terus mengawasi kita. Ya, cukup kita tahu Allah itu terus mengawasi kita. Kita cuma mengatakan, ya, kalau kita merasa diawasi, adik-adik bisa harus punya keyakinan, saya mau bergerak ini Allah pasti lihat. Saya mau bersendirian di gelap-gelapan dengan kekasih saya pasti lihat, Allah lihat. Saya mau di dalam kamar saya sendiri video call. Sekarang video call itu sampai ada yang bebas-bebasan aja gitu ya, buka-buka aurat, buka-buka bajunya dalam kamar. Orang tuanya nggak tahu juga seperti itu. Dia berfantasi dengan kekasihnya dalam kamar. Dia merasa cuma berdua. Ya. Padahal ada Allah yang mengawasi dia ketika itu. Ya. Allah lagi ngawasi dia saat itu. Dia nggak mikir ini. Dia cuma tahu kekasih saya ini, pacar saya ini suka, saya itu juga fine-fine saja. Padahal itu belum kebongkar loh itu. Ingat video call itu manusia saja masih bisa rekam. Apalagi Allah itu rekam itu dengan pasti. Video call itu orang bisa rekam itu. Betapa banyak kasus-kasus itu terbongkar gara-gara ya mau nekat-nekatan seperti itu. Coba suatu saat dia putus dengan pacarnya. Apa yang terjadi? Ya. Jadi orang harus timbang-timbang seperti itu. Ini bukan hanya mau dilihat manusia, bukan. Takut dilihat manusia, bukan. Allah pasti awasi. Dan ingat kalau kita tahu seperti itu, akibat buruknya ada, Allah itu hukum kita. Ingat jangan sampai itu jadi aktivitas dengan film porno atau video porno ini
Jadi aktivitas penutup kita di akhir hidup kita. Dan ingat, orang akan menutup kehidupannya dengan kebiasaan dia. Jika dia itu gemar amal soleh, ngajinya kencang, kuat, ibadahnya Masya Allah, mudah-mudahan ditutup seperti itu juga. Namun coba kalau dia itu gemar dengan maksiat ini. Bukankah Nabi SAW itu katakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari khawatim, penutupnya. Amalan itu bukan dilihat dari saat ini. Ini saya lagi amal ini masih 20 tahun lagi misalnya. Bukan dari saat ini, nanti khawatimnya itu gimana, penutupnya itu seperti apa, itu yang dinilai. Karena orang bisa saja bagus di awal, namun dia tidak bisa jaga itu. Sama lah ibarat ini, anak-anak muda tahu sendiri nih, kalau main bola itu, biasanya di awal-awal itu bisa bagus, dia bisa main serang terus. Namun dia nggak bisa jaga itu pertahanannya sampai akhir, akhirnya dia kebobolan suatu waktu. Ya, dia kebobolan ketika itu. Ada yang kecolongan di menit-menit akhir loh itu. Dan itu lebih menyakitkan. Karena dia tidak bisa jaga istiqomah sampai akhir tadi. Dia untuk berusaha defense terus, bertahan terus. Satu waktu lengah. Bobol itu. Dan dia itu menyesal itu. Karena bobolnya menit terakhir. Padahal dia sudah dari awal itu bisa menang itu. Siap ngangkat piala. Di bayangan dia, saya nanti naik ya ke depan untuk megang piala itu. Bayangan dia kayak gitu. Namun akhirnya apa? Menit terakhir bobol itu. Dan itu biang kehancuran dia. Setelah itu datang 2 gol, padahal dia tadi baru mengisi 1 gol, akhirnya kalah juga ketika itu. Ya, anak muda belum bisa merenungkan seperti ini. Karena kebanyakan anak muda jauh dari agama, sehingga perasaan merasa diawasi, ketika dia beraktivitas nanti dicatat gerak-geriknya, amalan jadi penutup, dia tidak pernah memikirkan seperti itu. Masih tahu, ya sudahlah, saya senang-senang dengan gadget saya saja gitu. Padahal pakai seperti ini juga nanti akan ditanyakan. Dan itu sesuatu yang berat. Yang terakhir, yang ke-10, bahayanya adalah, atau kiatnya adalah, tadi kiat ya, kita bahas kiat ya. Kalau kita harus tahu dan dampak buruknya, ingat yang ke-10. Industri yang membuat film ini memang adalah orang-orang yang punya niatan jahat. Intinya mereka ingin hancurkan umat Islam. Kita harus tahu itu. Ya, kita harus tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ada pun sisa hadis tadi, lihat ya. Tadi hadis tadi kan dikatakan, jaga Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Ya. Dan penjagaan Allah tadi kan macam-macam. Kita baru bahas tadi, Allah jaga seorang di waktu tua ketika di waktu mudanya dia jaga aturan Allah itu baik-baik. Ada juga bentuknya itu Allah jaga keturunannya. Jaga keturunan itu bagaimana? Tahu kisah Ashabul Kahfi? Tahu kisah di surat Al-Kahfi, bukan Ashabul Kahfi, surat di dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Khidir. Musa kan merasa kalau dia itu berilmu, ternyata masih ada yang lebih berilmu daripada dia. Kemudian Allah uji dia bersama Khidir. Lewati 3 peristiwa. Salah satu peristiwa adalah Khidir itu datang ke suatu tempat yang situ ada bangunan yang roboh. Kemudian Khidir itu dirikan, padahal tempat situ ketika Khidir dan Musa datang mereka tidak mau layani. Namun ketika ada bangunan yang roboh, Khidir itu dirikan tanpa minta upah sama sekali. Di akhir kisah,
Khidir kan ditanya, kenapa lakukan kayak gitu? Khidir jawab, wa ammal jidaru, adapun tembok itu, dinding rumah tersebut, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik 2 anak yatim di kota itu. Jadi lakukan ini supaya anak-anak yatim ini terjaga ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya itu ada harta simpanan mereka. Wa kana abuhuma sholiha, dan kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa seorang mukmin itu mati, ya siapa saja dari orang mukmin yang mati, ia selalu menjaga hak Allah, maka Allah itu akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Dan Sa'id bin al-Musayyib juga tahu seperti itu, maka dia mengatakan pada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik roja'an an uhfadha fik. Wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjagamu. Jadi Allah juga keturunan, coba lihat. Kita jadi soleh, kita jadi orang yang baik, itu punya pengaruh pada keturunan kita juga. Dan memang realitas seperti itu. Kita lihat para ulama, kiai-kiai yang lurus jalannya, kita lihat keturunannya itu pasti baik-baik orangnya. Balasan yang keempat adalah Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Sebagian salaf berkata seperti ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, al-ghani. Tidak butuh pada hambanya. Di sini ada beberapa cerita. Ada beberapa orang yang selamat dari gangguan di sini. Saya sebutkan di sini 2 cerita yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang pertama dari Safina, bekas budak Nabi SAW. Yang kedua dari seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Safina ini ketika perahunya rusak, dia berjalan, ketika itu dengan perahunya itu rusak, ia terdampar di suatu pulau dan tidak mengetahui jalan pulang. Jadi jalan pulang ke tempatnya lagi dia tidak tahu. Ketika itu Safina melihat singa. Singa loh ini. Singa itu malah jalan bersama Safina. Hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepada Safina. Ketika singa tersebut sudah mengantarkan pada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara meraung-raung gitu, menunjukkan kata pisah pada Safina, lantas singa itu kembali. Enggak ganggu Safina sama sekali. Coba lihat binatang yang bos seperti ini tidak ganggu Safina. Bagaimana bentuk penjagaan Allah dijaga dari gangguan. Contoh lagi Ibrahim bin Adham. Ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang ular lalu berada pas di mulutnya. Jadi ular ini Ibrahim bin Adham ini lagi tidur nih ya. Ular datang. Keluar suara, dia goyang-goyang terus, terdengar suara. Ibrahim bin Adham terus tidur terjaga, tidak diganggu ular ini. Sampai akhirnya dia terbangun selamat, tidak digigit ular sama sekali. Itu namanya selamat dari gangguan. Nah itu balasan keempat. Balasan kelima adalah penjagaan yang lebih dari 4 penjagaan di atas, yaitu Allah akan menjaga agama dan imannya serta menjaganya dari syubhat dan syahwat yang haram. Dan ini kata para ulama, penjagaan yang ini, yang kelima ini lebih besar, lebih luar biasa dari penjagaan yang tadi. Karena kalau penjagaan yang tadi cuma sifatnya duniawi, kalau ini agamanya dijaga, imannya dijaga. Itu lebih besar ya.
Nah, bagaimana sebaliknya jika tidak menjaga hak Allah, malas ibadah? Ini adik-adik malas ibadah, gimana akibatnya? Malas dekat dengan Allah, banyak maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin katakan kayak gini. Malam yahfadillaha fa innahu la yastahiqqu ayyahfadhahu ayyahfadhahallah azza wa jalla. Siapa saja yang tidak menjaga hak Allah berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah azza wa jalla. Juga sebagian salaf itu mengatakan inilah a'siyallaha fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Sungguh jika aku bermaksiat kepada Allah maka akan aku temui pengaruh jeleknya pada akhlak pembantu hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Maka akan dapat dampak jeleknya, dampak buruknya pada orang-orang dekatnya. Nah, adik-adik remaja sekalian, itu baru satu bagian yang kita dapat dari hadis tadi, ifadillah yafadzka. Ternyata karena kita bahas dengan masalah porno tadi, ya, kita akhirnya cuma dapat sampai pada kalimat ifadillah yafadzka. Besok masih kita bahas lagi hadis ke-19 karena isinya luar biasa ya, sehingga saya perlu bahas dalam beberapa sesi pertemuan, gak bisa satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, malam ini tidak ada kuis, ya. Namun karena kalau kuis pertanyaan akan sedikit, saya ingin ada di remaja telepon menyebutkan nama, umur, kemudian silahkan untuk bertanya. Atau ada yang lewat YouTube, saya kebetulan buka YouTube, silahkan tuliskan komentar di YouTube channel Rumaiso TV. Baik, saya bacakan dulu. Bagaimana cara mengingatkan orang dalam kebenaran? Karena kebanyakan orang berpikir negatif. Ya, tugasnya sabar di sini ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya, tadi sudah ada, nanti cek di rumesa.com ya. Kalau udah selesai ada recordnya enggak? Ya ini di YouTube langsung ada recordnya, kami tidak hapus ya, bisa ditonton langsung di YouTube. Apabila sudah candu, apakah orang yang bersangkutan perlu untuk dilakukan ruqyah? Tidak, ini tidak mesti ruqyah ya kalau kayak begini ya. Karena memang dasarnya hawa nafsunya seperti itu. Ya. Apa ada dalil soal harus mengeluarkan air mani, Ustadz? Karena akan mengakibatkan kanker prostat. Benar tidak ya? Nah, ini harus penelitian kesehatan ya. Saya tidak bisa menjawab untuk hal semacam ini. Apakah kotoran cicak yang sudah kering itu sudah hilang najisnya? Kotoran cicak sebagian ulama katakan itu dimaafkan ya. Sehingga tidak... dan ini untuk mengurangi kesulitan juga gitu. Ustaz, mohon maaf, apa hukumnya menonton drakor? Tapi ketika ada adegan kurang baik itu di skip. Sudah tahu itu ada adegan tidak baik, asalnya tidak boleh nonton. Perbaiki kebiasaannya. Mudah-mudahan tadi beberapa kiat yang tadi saya sebutkan tentang kiat mengatasi kecanduan nonton film porno itu coba terapkan sebagiannya saja untuk masalah film drakor tadi. Ustadz, yang saya tahu ada hadis bahwa maksiat saat sendirian semua pahala kita akan berhamburan di akhirat nanti. Apa saat kita telah bertobat pahala tersebut akan kembali? Yang penting tobat sekarang. Ada penjelasan hadis sendiri ketika seorang itu bermaksiat sembunyi-sembunyi, diam-diam. Itu kebaikannya itu banyak yang hilang nantinya di situ. Ada hadisnya. Apa bedanya mani dengan mazi? Mani itu keluarnya dengan syahwat, buat futur, lemes, ya, cairannya itu ya, punya sifat sendiri dan bau khusus. Sedangkan kalau madhi, ya, madhi itu keluar ketika muqaddimah, syahwat itu keluar,
dia punya ciri-ciri cairannya itu beda dengan mani, tidak keluar dengan membuat lemas. Orang yang mengeluarkan mani secara paksa seperti berzina kepada syaitan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada nasihat untuk yang dulu pernah melihat seperti itu, lalu di akhir-akhir ini ketika sendiri dan jauh dari orang tua, terkadang mengulangi seperti itu lagi. Nah sekarang kita perlu memperbesar rasa takut pada Allah ketika berada sendirian. Caranya perkuat ilmu. Ilmu ini nanti akan dukung, dan jangan habiskan waktu sia-sia gitu saja. Ada waktu kita itu kok lihat nganggur, cari aktivitas yang manfaat. Makanya dalam keseharian itu punya aktivitas yang manfaat gitu. Ustaz, apakah orang yang telah bertaubat dari dosa kelak akan tetap mendapat balasan dan akan ditampakkan dosanya kelak di akhirat? Dari sisi dia berbuat dosa, taubat, dianggap seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali. Namun dari sisi apakah ini masuk dalam catatan amal juga nanti akan ditampakkan pada hari kiamat? Iya. Tetapi itu nanti akan terhapus dengan taubat dia. Baik, sekali lagi jika ada yang mau telepon bisa di 0812 281 85131. Saya akan dahulukan yang telepon di 0812 281 85131. Terus ini masih numpuk juga nih yang di ini ya. Teman Ana beliau bertanya, saya suka nonton video LGBT, mau nasihatnya. Taubat untuk ini. Saya takutnya terpengaruh dengan tingkah laku LGBT yang macam-macam. Akhirnya gayanya juga yang laki-laki mirip perempuan. Ya. Dan nanti kena laknat yang luar biasa nanti kalau melakukan seperti itu lagi. Bagaimana cara menyampaikan bahaya dan membatasi pornografi ke anak ya? Karena kondisi sekarang, semisal di YouTube saja ada saja iklan-iklan yang menampilkan aurat ya. Ya Bapak perlu pengawasan luar biasa pada anak ya. Jadi saran saya sih anak jangan dikasih pegang HP pribadi ya. Kalau HP-nya ya baiknya HP orang tua saja. Kemudian orang tua awasi dia main apa. Mending dia main game daripada dia buka-buka kayak begitu ya. Jadi ada pengawasan dari orang tua. Ada telepon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Iman dari Jakarta, ingin bertanya. Ya, silakan. Pak Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Ya. Ya, Pak Ustadz, saya mungkin nanya agak berbeda Pak ya mengenai dalil BPJS nih Ustadz nih, Pak Ustadz, boleh ya? Ya, boleh Ji. Nah, saya membaca di kitabnya Ustadz Erwandi dan juga di Rumah ISO menyatakan bahwa peserta BPJS kalau dia yang peserta perusahaan ya, kemudian preminya dibayarin oleh perusahaan, itu boleh ya hukumnya Ustadz ya? Iya. Nah, bagaimana hukumnya dengan pemilik perusahaan Ustadz ya? Pemegang sahamnya lah gitu ya, karena secara setiap pengeluaran perusahaan itu kan menjadi bagian dari pemilik ya. Iya, terus. Secara regulasi kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara regulasi kan pemilik perusahaan harus buat BPJS untuk pegawainya, betul ya? Halo? Halo, ya gimana Ustaz? Secara regulasi kan pemilik perusahaan harus buat BPJS untuk pegawainya. Betul Ustaz. Itu aturan pemerintah. Betul, dan memang ada dalilnya, ada hukumnya kalau kita ada peraturan yang kalau kita tidak mengikuti dampaknya bisa sampai ke pidana itu Ustaz. Nah berarti dengan terpaksa dia penuhi itu. Kalau sudah dikejar-kejar saja Pak, sudah dikejar-kejar ya dia penuhi itu. Terus? Berarti secara ini sebagai pemilik perusahaan itu terbebas dari ini ya dosa itu Ustaz ya. Iya, karena keterpaksaan Pak. Daripada Bapak kena dampak lebih besar. Iya, baik Ustaz. Sama seperti Bapak bayar pajak gitu. Pajak kan saya pernah bahas juga atau ada di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer itu ya, nanti dilihat bahasan pajak ya. Pajak kan masalah di situ, syarat-syarat yang disebutkan oleh Ustadz Irwandi, taruhlah pajak itu dibolehkan untuk ditarik, tapi kan ada syarat-syaratnya. Kan tidak terpenuhi kalau di negeri kita ini. Tapi Bapak harus bayar karena punya resiko kalau tidak bayar. Iya, betul Ustaz. Nah, karena sekarang diwajibkan itu. Diwajibkan. Maka kalau dikejar-kejar, bayar.
Ya. Sama dengan BPJS. Jadi Bapak lepas ini sudah lepas tanggung jawab karena memang dengan keterpaksaan gitu loh. Ya. Nah, tentang masalah pemanfaatannya nanti berbeda. Bagi yang bayar karena dengan keterpaksaan, terpaksa dia bayar. Namun kalau manfaatkan cuma sebatas premi yang disetor. Jadi klaim yang boleh dia ambil cuma sebatas premi yang disetor, itu hak dia. Baik Ustaz. Kalau preminya, preminya itu tapi cuma. Kalau karyawan gimana Ustaz ya? Apakah dia boleh memanfaatkan? Karena kan dia tidak membayar sebetulnya ya. Tapi kan perusahaan sudah kasih porsi sendiri untuk dia premi sekian kan. Walaupun nanti dari pihak asuransi atau pihak BPJS dia akan bayarkan lebih gitu. Betul. Nah, dia harus tahu dari perusahaan itu kasih berapa jatah untuk dia. Oh, baik. Dia tidak boleh manfaatkan lebih dari itu. Kalau dia manfaatkan lebih dari itu, jatuhnya riba. Jatuhnya sudah riba ya. Iya. Baik. Ya, baik Ustaz. Cukup? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ya, baik Ustaz. cukup ya Pak. Ya, ya, Allah ya, barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz mau bertanya, maaf lenceng dari tema, mengapa ada agama selain Islam padahal dalam Al-Quran dan kitab sebelum-sebelumnya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu cuma satu. Kan agama itu nanti akan mengalami penyimpangan ya. Yang ajaran-ajaran dulu juga Ibrahim punya ajaran, kemudian Isa punya ajaran, Musa punya ajaran, namun kan tidak dijaga murni. Sejarah kayak gitu, ini Mbak Eka tanya ya. Sejarah kayak gitu. Ada yang tidak dalam ajaran Nasrani tidak mengakui Tuhan itu satu zat itu. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, diakui seperti ini. Islam tidak setuju. Islam tidak mengakui adanya Trinitas kayak gini. Ya, jadi berbeda gitu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Pak. Di Sulawesi. Di mana? Di Sulawesi. Iya, Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Dengan hamba Allah kan? Iya, silakan. Fokus ke telepon aja langsung. Oke. Di Sulawesi Ustaz. Iya, langsung ke telepon, jangan dengar siaran. Jangan dengar siaran, langsung ke telepon saya. Mau nanya mungkin ada apa? Oke, mungkin ada hubungan dengan film porno ya Ustaz? Iya. Ya, jadi saya mau tanya Ustaz, saya kan mau menikah Ustaz. Iya. Belakangan ini saya tahu karena calon istri saya itu anak dari hasil hubungan di luar nikah Ustaz. Nah, yang saya nonton di YouTube itu katanya hubungan nasab dengan ayahnya itu sudah terputus ya Ustaz ya. Jadi nanti waktu nikah dia itu nggak bin ayahnya lagi ya Ustaz ya. Baik. Terus? Terus itu nanti gimana Ustaz? Dari keluarganya minta tetap memakai bin ayahnya karena dia bilang dalilnya itu untuk menutupi aib. Ya, ada lagi? Baik. Pegang telepon baik-baik, saya jelaskan. Ya. Secara akte, bapaknya siapa? Iya, secara akte ayahnya tadi tetap Ustaz. Bapak ibunya berarti nikah dengan nikah yang sah, kemudian dapat anak itu kan? Walaupun hamil lebih dulu. Walaupun di luar pernikahan di luar pernikahan yang sah sebelumnya. Baik. Taunya dari mana itu? Calon saya itu yang bercerita Ustaz. Terus sekarang sikap antum bagaimana? Saya sendiri sih mau tetap melanjutkan Ustaz. Baik. Nah, terus apa? Kenapa mau diungkit? Saya mau menjalankan yang sesuai syariatnya aja Ustaz. Misalnya kalau misalnya nasabnya memang tidak boleh menggunakan yang ayahnya lagi, seperti saya mau seperti itu Ustaz. Tapi kalau misalnya keluarga bilang tadi ada dalil yang bilang harus menutup aib seperti itu Ustaz. Jadi tetap menggunakan bin ayahnya gitu Ustaz. Iya. Sekarang jenengan dengar video saya ini lewat mana ini? Lewat YouTube atau lewat mana? Lewat YouTube. YouTube Rumeso TV. Iya. Baik, saya masukin link di situ nanti tinggal dibuka.
Ada link di situ, saya baru beri status anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Ini pembahasan terkini saya, hasil pertimbangan dalil-dalil. Jadi sebenarnya titik masalahnya itu pada pemahaman hadis, diantaranya hadis al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak itu jadi disandarkan kepada pemilik ranjang, walil ahiri, sedangkan yang berzina itu tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini sebenarnya pemahamannya adalah jika ada dua orang yang menuntut pada satu wanita. Ada laki-laki, ini suaminya. Kemudian yang kedua, ini laki-laki yang lain lagi. Perempuan ini sudah berzina dengan laki-laki lain, padahal dia itu sudah punya suami. Terus dia itu hamil. Ya, dia itu hamil. Maka jadi perdebatanlah antara laki-laki yang tadi bukan suami dengan laki-laki yang jadi suaminya. Maka hadis ini berlaku. Al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak itu jadi disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina itu hanya mendapatkan batu saja. Maka yang tadi laki-laki lain yang bukan suaminya tidak mendapatkan hak di sini untuk anak. Sedangkan untuk yang jadi suami karena dia pemilik ranjang itu adalah anak dia. Jadi di sini ada dua orang yang memperebutkan ya status satu orang wanita. Sehingga wanita itu hamil tadi. Namun kalau ini ada laki-laki, dia itu berzina dengan perempuan ini sampai menghamilinya, kemudian dia siap tanggung jawab. Yang penting dia bertobat. Ya, syaratnya itu dia bertobat. Maka dia tidak perlu dia bertobat kemudian mau menikah, ya. Laki-laki ini mau menikah si perempuan itu. Dan secara regulasi di negeri kita ini itu pun disahkan, maka nikahnya tidak perlu diulang. Alias, makanya saya tadi sempat nanya, itu aktenya itu bapaknya siapa? Ya, kalau bapaknya ya bapak biologisnya tadi, maka itu sudah jadi wali nikah untuk pernikahan besok. Dan nikahnya sah. Oke, berarti tetap pakai binnya, bin ayahnya. Iya. Oke. Nanti bisa ini video video KUA tidak akan mempermasalahkan pernikahan yang dulu. Oke. Karena KUA sudah menganggap itu sah. Kamu mau protes yang pernikahan yang dulu, KUA nggak akan ubah itu. Iya benar, Ustaz. Seperti itu penjelasan KUA, Ustaz. Iya, KUA tidak akan ubah itu. Lagu itu karena beberapa Ustaz yang saya referensi di YouTube itu bilang itu tidak sah lagi. Nanti baca artikel saya tadi. Terus video saya ini nanti sampaikan kepada calonmu itu, tidak usah perlu khawatir. Ini video yang sini nanti bisa ditunjukin, ini nanti kan terekam ini ya di YouTube, nanti bisa diberi sama tulisan saya tadi. Itu tulisan terbaru saya di rumeso.com yang saya beri link di komentar YouTube. Oke, baik. Cukup? Cukup. Ya, Allah ya barifik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada yang mau telepon bisa hubungi di 0812-281-85131. Saya jawab lagi lewat YouTube lagi ya sebentar. Bagaimana kalau orang menonton film porno pada saat bulan puasa tapi tidak keluar mani, apakah harus diqadha? Tidak keluar mani tidak diqadha, namun dia dosa. Puasanya tidak ada nilai apa-apa di situ. Atau nilainya berkurang, maka tobat pada Allah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Imam Ega, Ustaz, di Semarang, Ustaz. Iya, Ega di Semarang. Iya, silakan. Ustaz, saya pengen nanya, tadi saya kalau nggak salah lihat di WiFi terkait postingan terkait new normal, Ustaz. Tentang apa? Saya tanyakan new normal, Ustaz. Iya, new normal, iya. Betul. Di new normal itu kebetulan di tempat saya kerja juga sudah menerapkan new normal, Ustaz. Iya. Mohon informasi yang lebih detail, Ustaz. Padahal sebenarnya keadaannya kan belum normal ya. Ini dipaksa, bukan dipaksa, yang tanda kutip
ada pemberlakuan new normal. Apakah kita boleh mengambil untuk tetap sholat di tempat kerja kita atau di rumah, atau seperti apa Ustaz penjelasannya yang lebih detail terkait tentang new normal ini Ustaz? Ega pergi kerja nggak? Gimana Ustaz? Sekarang pergi berangkat kerja nggak? Iya Ustaz, saya pergi berangkat kerja. Terus sholatnya di mana? Saya sholatnya selama ini kebetulan di kantor ada masjid Ustaz. Hanya kami memilih untuk sholat di ruangan Ustaz. Nah, ini tinggal ditimbang-timbang saja. Kan keadaannya kan tinggal lihat di tempat masing-masing. Kalau tidak ada larangan, apalagi situ zona hijau, tidak ada larangan dari pemerintah, bahkan sekarang sudah dibuka misalnya, ya bebas berarti. Tapi dia tetap memperhatikan protokoler untuk pelaksanaan ibadah. Gitu. Kalau ada kalau ada keraguan sisi was-was gitu seperti apa Ustaz? Apakah sepertinya seperti apa Ustaz? Kalau ada keraguan masih ada keraguan karena memang kondisinya kan walaupun zona hijau misalkan atau zona kuning ya, cuman di satu sisi masih belum normal gitu Ustaz keadaannya. Maka kita tetap masih boleh mengambil untuk sholat berjamaah dengan rekan-rekan misalkan di ruang kerja gitu, tidak dengan yang ramai di masjid atau seperti apa Ustaz? Iya, karena masjidnya memang juga nanti dibatasi, tidak bisa banyak orang. Dengan pembatasan yang saya sebutkan dalam postingan yang 9 poin itu pembatasan jarak dengan 2 meter itu akan membuat keadaan di masjid gak bisa rame. Sehingga dengan terpaksa gak semua orang bisa ke masjid. Atau dia bikin kloter. Iya kan? Betul, kalau Ustaz. tidak, dia sholat di ruangan sendiri. Termasuk juga nanti sholat Jumat. Konsekuensinya kayak gitu nantinya. Karena coba hitung kalau masjidnya 20 meter kali 20 meter misalnya. Tapi diberikan jarak 2 meter 2 meter. Tentu nggak akan bisa muat seperti normalnya jamaah yang masuk dalam ruangan 20 meter kali 20 meter. Ustaz. Iya kan? Tapi betul Ustaz. Tapi kalau ini Ustaz, kalau secara afdolnya Ustaz dengan direnggangkan seperti itu, memang karena sedang ada pandemi gitu ya Ustaz. Iya. Dengan kita, mohon maaf yang tadi saya sampaikan lagi, misalkan karena itu direnggangkan gitu ya, kita kemudian mengambil yang ini, itu seperti apa Ustaz? Afdolnya seperti apa Ustaz? Ya, pertimbangan maslahat ya masih seperti kalau di kota sih saya sarankan bisa keadaannya ya sholat sesuai ini aja, sendiri-sendiri aja di rumah atau di ruangan khusus daripada di masjid terlalu ramai. Apalagi kan tadi saya katakan masjid dibatasi juga. Gitu. Baik Ustaz. Iya. Ustaz, jelas sekali Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, lewat ini lagi. Ada PDF-nya udah ada di situs Rumeso, apa judulnya? Tadi itu bukan PDF, itu beberapa artikel. Nanti cari dengan kata kunci pornografi. Ada di bagian tag pornografi. Itu nanti akan dapat artikel-artikel saya tadi. Ada 5 serial ya. Bahaya nonton film porno ada 3. Kiat menghilangkan kecanduan nonton film porno ada 2 serial. Nanti bisa cek di rumeso.com. Terus sebentar. Saya sedang kuliah untuk... Ada telepon. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Depok, Pak. Iya, silakan. Iya, mau izin tanya apa? Begini Pak Ustaz, tentang yang di awal tadi materinya tentang menonton video porno. Iya. Nah ini kan usia saya kan sekarang udah terbilang umur saya sekarang sekitar umur 24 ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya kan ini kan perihal penonton porno itu saya sudah sejak lama nih Pak Ustaz, dari sejak bangku sekolah saya udah coba-coba buat berhenti dan terus-terus, tetapi mungkin ada yang baru sampai sebulan atau 2 bulan kemungkinan Kecanduan kembali lagi. gitu. Apa faktor kembalinya? Yang pertama saya jauh dari orang tua, hidup sendiri dan tinggal sendiri. Yang kedua? Kurang perhatian, dan 3 kurang berteman lah dengan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar seperti itu.
Sering hadiri majelis ilmu atau tidak? Masih sering, sekitar atau 2 minggu sekali, tetapi seperti kebutuhan biologis gitu Pak Ustadz. Sudah mampu nikah apa belum? Ya, Sudah mampu nikah apa belum? sebenarnya sudah keinginan untuk menikah Pak Ustadz, tetapi di sini saya ada keterangan tentang Pak Mali untuk menikah, karena kan abang saya yang pertama belum menikah, kemudian kakak saya yang kedua dan ketiga sudah menikah, dan saya anak yang keempat. Saya sudah keinginan sekali untuk menikah. Seandainya saya masih menghargai abang saya ini untuk yang sekarang lebih dulu menikah. sekarang masalah menghargai, nggak usah ikut-ikut menghargai karena kakakmu nggak mau nikah. Iya, kalau kata orang kampung saya sih katanya Iya, Pak itu Mali nantinya tahu saya Pak Mali. abang saya tidak mendapatkan jodoh seperti itu. Ya Pak enggak, Ustadz. Apakah itu benar gitu, Pak Ustadz? itu kalau istilah bahasa Arabnya itu khurafat. Iya, seperti itu Pak. Iya, salah itu. Solusinya cuma satu, untuk antum segera nikah. Segera menikah, Pak Ustadz. Iya, mau kasih solusi apa lagi? Ada seperti memberi sesuatu kepada abang Pak Ustadz jika kita untuk menikah? Atau kamu carikan jodoh untuk kakakmu, terus kamu juga segera dapat jodoh. Gitu. Berarti mungkin salah satu jalannya menikah ya Pak Ustadz. Iya, mau cari jalan apa lagi? Kamu mau apa? Mau banyak puasa sunnah, syahwatmu sudah kayak begitu. Iya, sebenarnya saya sudah coba untuk berpuasa juga supaya bisa menundukkan pandangan kemaluan, tetapi terkadang sampai sebulan begitu seperti ada keinginan yang besar seperti itu Pak Ustadz. Nah itu. Maka coba dengan solusi nikah. Gak usah dengar pandangan Pak Mali, pokoknya beritahu pada orang tua baik-baik, beritahu sama kakak, saya pengen menikah, saya sudah gak kuat lagi gitu. Dan sekarang perbaiki diri. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz ya. Apakah saya harus ngomong dengan abang saya Pak Ustadz? Iya. Dari orang tua yang menasihati? Kalau mau ngomong dengan abang mau dengar, ya bisa, kalau enggak lewat orang tua. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Dan Allah berikan keselamatan terus. Cukup, baik. Menurut Ustaz, rekomendasi dari kitab-kitab ini ada Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Minhajul Muslim. Saya aslinya ingin membeli semuanya, tapi uang saya hanya cukup untuk satu. Mungkin yang dibeli kalau untuk orang awam dan bagus untuk dikaji bisa. Kalau lengkap sih Minhajul Muslim, ada fikihnya, ada akidahnya, ada akhlaknya, macam-macam, itu lengkap. Wallahu a'lam. Terus ada lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bisa bertanya interaktif Ustaz? Iya, silakan. Apa Ustaz izin bertanya? Iya. Aku Fulan dari Jakarta, saya usia sekitar 28 tahun, saya sudah menikah Ustaz. Cuma memang kadar Allah dari dahulu saya sangat terbiasa untuk melihat hal-hal yang haram Ustaz. Sudah dari SMP Ustaz. Memang kadang saya berniat untuk taubat, bisa menghindari, tapi kadar Allah kadang-kadang juga terjerumus lagi Ustaz. Padahal saya saat ini 1 tahun sudah menikah Ustaz. Sudah punya anak belum? Gimana caranya Ustaz biar saya bisa total hilang ya Ustaz? Karena memang setelah saya juga nggak mengerti apakah kepuasan apa sebenarnya yang saya cari gitu kan Ustaz. Kadang saya juga bingung nih karena hanya ingin kembali saja gitu Ustaz. Tapi padahal saya tidak dapat apa-apa dari situ Ustaz. Sudah punya anak apa belum? Alhamdulillah baru punya anak Ustaz. Baru punya anak? Nah Ustaz. Apa faktor yang mendorong sehingga mau melihat seperti itu terus? Kadang-kadang anak merasa kalau sedang penat Ustaz, karena memang sempat kalau saat nifas juga istri terganggu kan Ustaz, Ustaz. Tapi memang sering muncul Ustaz, rasa keinginan terus tiba-tiba ada, walaupun ketika dilakukan pun sebenarnya tidak dinikmati gitu Ustaz. Iya, memang akhirnya jadi seperti itu. Apalagi sudah ada tempat pelampiasan. Jadi saran saya, faktor pentingnya itu adalah sibukkan waktu dengan hal yang manfaat. Ya, pokoknya kalau ada peluang untuk mau lihat lagi, langsung cegah itu.
Dan ini faktor yang paling kuat adalah memperbesar rasa takut pada Allah, yang jelas punya ilmu. Ilmu ini akan membentengi banget. Dan waktu jangan disia-siakan. Ada waktu baca Quran, baca. Ada waktu seperti majelis kayak gini, luangkan lagi. Jadi seolah-olah satu hari itu kita nggak punya waktu sama sekali untuk hal yang lainnya lagi gitu. Saya mau tambah aktivitas yang lain nggak bisa. Sehingga hari berlalu cuma ada kebaikan saja. Sehingga kita malah kurang di kebaikannya gitu. Bukan ada waktu lagi untuk maksiat. Paham ya? Ya. Jadi sebenarnya faktornya macam di situ. Ada faktor waktu luang. Bisa juga tadi karena istri sedang nifas atau haid. Bisa. Sebenarnya masalah waktu saja, dan rasa khusyuk itu yang harus diperbesar. Rasa khusyuk itu rasa takut pada Allah diperbesar di situ. Coba perbesarnya di situ nanti. Mudah-mudahan dengan ilmu dan sibukkan dengan waktu tidak terulang lagi. Ingat, orang muslim itu, orang mukmin itu tidak mungkin jatuh di dalam lubang yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena sudah tahu itu lubang, gak mungkin jatuh-jatuh lagi. Kalau jatuh lagi itu keterlaluan. Iya kan? Ini sudah tahu, ngerti di jalan ini sudah lubang. Ini lubang-lubang besar nih ya. Dia sudah tahu ini lubang bermasalah. Lewat situ jatuh lagi. Terus dia pergi. Balik situ jatuh lagi. Kan jadi masalah di situ. Punya tekad kuat, kemudian sibukkan waktu, ingin ibadah tulus pada Allah, ya, tobatnya ikhlas pada Allah. Gitu ya. Ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami rasa cukup untuk pertemuan malam ini. Ini sudah 21:06. Insyaallah besok lagi. Jadi anak-anak muda besok, ini ternyata materi hadis 19 ini gak rampung. Besok kita masih bahas lagi. Saya akan tambahkan dengan tema kayak begini karena anak muda ini butuh dididik khusus tentang hal ini. Wallahu a'lam. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.